Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Santai Channel. Pada video kali ini teman-teman, saya akan mencoba memperbanyak tanaman kita, yaitu Rapidopora tetrasperma. Dan tanaman ini sudah kita pelihara ada 5 bulan yang lalu teman-teman, dan sekarang besarnya seperti ini. Dan kalau kita lihat, ini akarnya sudah mulai banyak teman-teman, dan panjang-panjang. Ini adalah akar angin. Kenapa disebut akar angin? Karena ini tidak langsung ke media tanam. Jadi tanpa ada media tanam, ternyata akar ini terus memanjang teman-teman. Dan kalau sudah memanjang seperti ini, ada dua cara sebenarnya. Kita ini naikkan ke atas seperti ini, kemudian dikasih tiang ke atas, atau kita kembangkan. Nah, kali ini teman-teman, ada dua cara saya mencoba untuk mengembangkan Rapidopora tetrasperma ini, dengan cara cangkok dan dengan cara potong batang. Nah teman-teman, kalau kita ingin menyangkok sebenarnya cukup mudah. Kita siapkan media tanam teman-teman, seperti ini. Ini sudah ada media tanam, langsung kita taruh di sini. Kemudian akarnya yang ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini, kemudian kita tutupi dengan media tanam yang sudah ada. Nah ini adalah cara mencangkok. Cara mencangkok tanaman ini. Nah, nanti kalau sudah sekitar 3 minggu atau 1 bulan, maka ini kita bisa potong dari induknya, karena dia sudah tertanam di sini. Kemudian di sini juga begitu teman-teman, kita bisa kasih lagi pot untuk menanam ini, menanam akarnya ini. Nah, inilah cara mencangkok tanaman Rapidopora tetrasperma. Jadi seperti ini. Ini adalah cara mencangkok. Kemudian kalau seperti ini akarnya masih terlihat, kita bisa kasih media tanam lagi teman-teman. Media tanam agar akarnya itu masuk ke dalam media tanam. Nah seperti ini. Nah jadi akarnya itu masuk ke dalam media tanam. Ini adalah cara mencangkok yang kita sarankan teman-teman, bagi teman-teman yang punya tanaman merambat seperti ini. Kalau kita ingin mengembangkan, kita bisa cangkok tanaman ini, yaitu kita bisa tanam akarnya sampai tertutup pada media tanam. Atau cara yang kedua teman-teman, yang lebih efektif sebenarnya adalah dengan cara memotong batang tanaman ini. Nah, batang yang sudah punya akar ini berpeluang untuk bisa kita kembangkan. Kita potong yang di sini teman-teman, antar ruas ini yang sudah ada akarnya, dan kita tanam ke dalam pot. Itu adalah cara yang menurut saya yang paling efektif dan bisa berkembang lebih cepat. Karena tanaman merambat seperti ini sebenarnya mudah untuk kita kembangkan. Karena selagi ada akarnya, itulah kesempatan kita untuk mengembangkan tanaman seperti ini. Nah teman-teman, kita akan coba praktekkan bagaimana cara memotong tanaman ini agar kita bisa kembangkan dan jauh lebih banyak. Nah ini teman-teman, kita lihat akarnya cukup banyak, dan ini memang kesempatan kita untuk memperbanyak. Dan kita langsung saja teman-teman, kita akan potong. Potongnya dari mana? Kalau saya sarankan dari sini teman-teman, karena pertumbuhan dari sini nanti kalau kita potong, maka di sini nanti akan tumbuh lagi, tumbuh tunas yang baru. Nah seperti ini, kita lihat. Nah kita potongnya di ruas sini saja teman-teman, di ruas sini. Nah seperti ini. Nah kalau kita potong seperti ini, maka pertumbuhan tunas akan lebih cepat. Karena pada dasarnya teman-teman, setiap tanaman yang kita potong batangnya, maka akan tumbuh tunas yang berikutnya. Ini berarti kita dapat 1. Kemudian yang ini teman-teman, ini kan cukup banyak itu akarnya, maka peluang untuk tumbuh ini jauh lebih besar. Maka kita akan potong-potong teman-teman tanaman ini agar menjadi jauh lebih banyak. Karena kalau kita lihat ini akarnya cukup panjang dan banyak juga teman-teman. Maka kalau kita potong di sini, maka nanti akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Oke, kita potong saja teman-teman. Saya potong 2 ruas teman-teman. Nah ini ada 2 ruas
yang sudah ada akarnya, dan ini bisa cenderung untuk lebih bisa bertahan hidup teman-teman, untuk mengembangkan keturunan yang baru. Oke, kemudian ini juga saya potong per 2 ruas saja teman-teman, karena per 2 ruas kalau kita potong itu tingkat kehidupannya itu jauh lebih besar daripada kita potong 1 ruas. Kita potong lagi per 2 ruas. Nah, kita potong lagi per 2 ruas. Kita potong lagi berapa ini ya? Atau sudah teman-teman, ini sudah cukup, kasihan kalau dipotong terus. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Wow, ini jadi banyak teman-teman, ada 5 tanaman yang baru yang akan kita tanam dalam pot. Kemudian yang berikutnya teman-teman, kita akan kasih antrakol. Fungsinya apa? Kita sudah siapkan ini. Fungsinya agar tidak tumbuh jamur di bekas sayatan yang sudah kita lakukan pemotongan teman-teman. Jadi antrakol ini saya pikir juga bagus teman-teman untuk menutup luka juga. Selain antrakol, kita bisa menggunakan betadin. Betadin juga bisa teman-teman untuk menutup luka dari sayatan yang telah kita lakukan. Oke teman-teman, kita kasih antrakol. Caranya kita buka saja teman-teman. Kemudian ujungnya sini teman-teman, kita masukkan antrakol. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada antrakolnya. Ini juga begitu, kita kasih antrakol. Wow, ini kurang panjang teman. Nah, ini sudah ada antrakolnya. Kemudian ini juga teman-teman, kita kasih antrakol. Kita tutul nih saja. Nah, kita tutul nih. Nah, seperti ini, ada antrakolnya. Jadi semua sudah kita kasih antrakol. Kemudian kita tinggal menanam teman-teman. Caranya ya cukup mudah teman-teman, kita tinggal tanam saja. Nah, seperti ini. Ini peluangnya cukup besar. Nanamnya bagaimana? Seperti ini atau seperti ini. Nah, kalau kita menanam roboh seperti ini teman-teman, maka akan mempercepat pertumbuhan tunas. Karena tunas nanti akan muncul di ini teman-teman, sela-sela daun ini. Jadi tunas-tunas baru akan muncul. Tetapi juga bisa kita tanam seperti ini. Jadi terserah apakah begini atau begini, berdiri atau tidur. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk mempersiapkan di sini. Jadi ini terlalu banyak. Nah, kita tanam akarnya di sini. Jadi kalau akarnya banyak, maka peluang untuk hidup jauh lebih besar teman-teman. Nah, seperti ini. Dapat 1 teman-teman. Kemudian kita kasih lagi ini. Ini kita akan taruh berdiri teman-teman. Nah, jadi suka-suka teman-teman saja, apakah berdiri atau tidur. Yang pasti ini sudah ada akarnya yang cukup untuk melakukan pertumbuhan. Nah, ini kita lihat teman-teman, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 tanaman tadi kita bisa kembangkan menjadi 6. Kemungkinan nanti teman-teman sekitar 5 bulan lagi kita kembangkan. Kalau per 1 6, wow, ini menjadi banyak teman-teman tanaman kita, yaitu Rhaphidophora tetrasperma. Sekarang tinggal kita lakukan penyiraman teman-teman. Nah, ini sudah kita lakukan penyiraman, dan tadi ada yang terlupa teman-teman. Setelah kita tanam, kalau teman-teman punya pupuk slow release, ini kita bisa taruh di sini.
Nah, ini kita susulkan saja teman-teman. Kita lubangi seperti ini. Nah, ini teman-teman ada pupuk slow release. Nah, ini kita akan kasih ke dalam sini teman-teman. Jadi kita kasih seperlunya saja. Kita kasih seperlunya teman-teman. Saya taruh seperti ini saja. Nah, kenapa disebut slow release teman-teman? Ternyata setelah kita lakukan eksperimen ini, mencairnya itu cukup lama teman-teman pupuk ini. Jadi memang pencairan cukup lambat dan ini cukup bagus bagi tanaman. Jadi tidak langsung habis kalau kita pakai pupuk slow release. Kemudian kita tinggal tutup teman-teman, tutup seperti ini. Nah, karena setiap 4 hari kan kita siram, maka pupuk ini akan menyatu dengan tanaman jenis ini. Nah, ini kan setiap 4 hari sekali kan kita siram, maka otomatis teman-teman pupuk ini akan menyatu dengan tanaman ini dan tanaman ini akan menjadi subur. Karena umumnya slow release itu dipakai untuk pupuk tanaman-tanaman seperti ini, Philodendron atau tanaman aglonema. Nah, itu teman-teman cara menanam memperbanyak tanaman Philodendron Rhapidopora tetrasperma pada hari ini, yaitu dengan cara mencangkok dan dengan cara memotong batang. Dan teman-teman bisa praktekkan di rumah. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.